Kemerdekaan yang sesungguhnya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Sejak itu, bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah Belanda dan Jepang. Tepat hari Senin, tahun 2020 merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pertanyaannya, yang sering terlontar namun relevan untuk dipertanyakan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, dan lain-lain. Berdiri sendiri, tidak terkena atau terlepas dari tuntunan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak manapun atau leluasa. Jika kita buka Undang-Undang Dasar 1945, pada bagian pembukaan alinea 4 dimuat bahwa tujuan kemerdekaan dan dibentuknya negara Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sungguh mulia tujuan dan cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Sedangkan jika kita maknai kemerdekaan menurut hak asasi manusia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain adalah: pertama, kemerdekaan adalah bebas dari tekanan atau penindasan dari pihak lain. Konteks dari kata tersebut adalah bahwa kemerdekaan itu biasanya tercipta manakala bisa terbebas dari penindasan, ancaman, intimidasi dari pihak-pihak lain. Misalnya rakyat Indonesia dikatakan merdeka manakala tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengintimidasi. Inilah makna merdeka yang diambil dari kata itkun minan nar, yang berarti terbebas dari siksaan, terbebas dari siksa neraka. Kedua, kemerdekaan berarti menghilangkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat, menciptakan tatanan masyarakat yang sederajat, memuliakan antara satu sama lain. Kesetaraan, tidak ada kelas dalam masyarakat, masing-masing memiliki hak sebagai bangsa tanpa membedakan kultur dan kelasnya. Ketiga, kemerdekaan bisa tercapai manakala seluruh komponen masyarakat bisa tampil bersama-sama antara satu individu dengan individu lain, atau antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dalam praktek hukum, maka mestinya masing-masing komponen bangsa tidak pandang bulu. Jika hukum masih bersembunyi di belakang layar, sedangkan yang tampil adalah uang, ini berarti belum merdeka dari definisi dan makna kemerdekaan tersebut. Jujur, tentunya itu semua belum tercapai. Di usia ke-75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, masih Indonesia bergelimang dengan kemiskinan dan penderitaan yang teramat menyakitkan. Angka kemiskinan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,42 juta orang, atau sama dengan 10,11% dari jumlah penduduk Indonesia. Standar yang digunakan adalah mereka yang berpenghasilan di bawah 454,650 ribu per bulan. Sementara menurut standar Bank Dunia, mereka yang berpenghasilan di bawah 650 ribu per bulan termasuk warga miskin. Jika memakai standar Bank Dunia, maka jumlah orang miskin di Indonesia berjumlah lebih dari 24 juta orang. Kekayaan Indonesia dinilai tak dinikmati oleh seluruh rakyat. Ada ketidakadilan dalam pemerataan kesejahteraan. Hanya 1% penduduk yang menguasai 70% perputaran uang. Mereka menguasai 40% aset. Kemiskinan membuat beban hidup yang menghimpit yang harus ditanggung, meliputi pelayanan kesehatan yang minim dan mahal. Angka pengangguran dan pencari kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Sesuai dengan Badan Pusat Statistik melansir data mengenai kondisi tenaga kerja di Indonesia, Angkatan Kerja Indonesia per Februari 2019 mencapai 137,91 juta orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan Angkatan Kerja Februari 2018 yang hanya 136,15 juta orang. Negeri kita adalah negeri yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam, baik yang terpendam di dalam tanah, di atas tanah, maupun yang ada di lautan kita yang luas, namun semua itu seolah-olah tidak ada bekasnya.
Negara-negara kapitalis telah mengeruk dan mengeksploitasinya. Kapal-kapal asing dengan leluas menjarah hasil lautan kita. Bahkan negeri kita justru dililit hutang yang luar biasa jumlahnya. Pada data terakhir, utang luar negeri mencapai 400,8 miliar US dollar atau setara dengan 6.096.699 miliar. Tidak dapat diketahui kapan utang tersebut dapat dilunasi. Kejahatan korupsi yang dalam istilah Arab dikenal dengan riswah masih banyak terjadi di negara Indonesia ini. Walaupun penanganan kasus-kasus korupsi telah ditangani serius oleh pihak-pihak penegak hukum, namun kasus itu masih banyak. Ada pelaku yang telah divonis, ada kasus yang masih berjalan, dan ada juga yang belum diproses. Dari survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional bahwa Indonesia pada tahun lalu, TII merilis bahwa Indonesia menempati urutan 89 dalam urutan negara terkorup, dan Indonesia berada di bawah Filipina urutan 99 dan Malaysia urutan 61. Sedangkan dua negara Indonesia antara lain negara Pakistan dan negara Maladewa. Berbagai masalah yang dihadapi masih terjadi saat ini di Indonesia. Penyerobotan tanah, penggusuran, perampasan hak atas harta benda, dan penghilangan nyawa di berbagai daerah. Perlakuan hukum yang timpang antara satu warga dengan yang lainnya. Para penegak hukum yang menindas dan mendiskriminasi terhadap rakyat kecil sungguh masih dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dari penjajahan fisik, kita memang sudah merdeka. Namun secara non-fisik, baik penjajahan ekonomi, politik, dan hukum, kita belum merdeka dengan seutuhnya. Kemerdekaan yang sebenar-benarnya masih jauh dari bangsa kita. Masih banyak yang harus dilakukan bangsa ini demi untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah saat untuk mengintrospeksi diri. Perjuangan masih belum selesai. Kita masih harus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Sebagaimana dahulu mereka meneriakan merdeka atau mati, maka saat ini pun kita meneriakan yel-yel yang sama, merdeka atau mati. Maknanya kita akan berjuang sekuat tenaga untuk menjadikan bangsa ini benar-benar merdeka. Merdeka dengan sebenar-benarnya meski harus ditebus dengan kematian. Dalam momentum kemerdekaan kita berharap agar pemimpin bangsa Indonesia lebih peduli terhadap rakyatnya. Terlebih lagi saat ini kepemimpinan nasional akan dilanjutkan oleh pemimpin yang baru. Siapapun dia yang akan memimpin bangsa Indonesia, tentunya rakyat berharap agar presiden mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Terima kasih.